Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husni Hussein dengan NPM 073523111124. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas machine learning yang dimana disuruh membuat program. Program yang saya ambil di sini berjudul penerapan metode machine learning untuk deteksi bencana banjir. Yang pertama di sini import NUMB ASNP Pandas ASPD, yaitu kita mengimport data yang dimana kemudian di sini menggunakan Pandas. Kemudian from scan enable import random forest class FIR, yang dimana itu untuk model random forestnya. Dan kemudian di sini ada from square model selection import time series field, di situ untuk field data berurutan. Selanjutnya di sini ada from scan metric import accuracy score, itu untuk hitung akurasinya, seberapa akurat data tersebut yang akan diambil. Kemudian di sini ada import matplotlib pplot as plt, itu untuk visualisasinya. Nah, yang pertama di sini membuat data sintesis. Di sini sudah ada NP random seed-nya itu agar hasil random selalu sama. Kemudian di sini ada years. Di sini diambil untuk tahun yang dari data-data banjirnya itu dari tahun 2005 sampai 2015. Sekitar 2016 dan 2015. Kemudian di sini ada total data dari 30 sampel per tahun. Kemudian ada variabel lingkungan data acak yang realistis. Di sini ada rainmean NP random normal 1300N, itu curah hujan dari rata-rata. Kemudian ada curah hujan maksimum itu di 0.2 dan 0.50,N. Di sini juga ada tinggi permukaan sungai yang mencapai 0.02 dan 0,2. Di sini ada juga kualitas drainase. Nah, selanjutnya di sini membuat probabilitas banjir berbasis logistic function. Sini menggunakan rumus logit hubungan fitur ke risiko banjir, yang dimana rumusnya itu minus 10 tambah 0.006 dikali rainmean-nya tambah 0 tambah 0,8 dikali river level-nya dikurang 2 kali drainage-nya. Kemudian prop-nya itu mengubah logik probabilitas menjadi 0/1. Kemudian di sini label banjir 1, banjir 0 dan tidak banjir. Selanjutnya membuat daftar frame lengkap. Di sini untuk data frame lengkapnya itu mengulang setiap tahun selama 30 kali. Di sini ada year, tahunnya 30 tahun belakang, kemudian rainmean dan max rain-nya, kemudian river level-nya dan drainage-nya dan flood-nya. Kemudian pisahkan fitur dan label. X ini DF sama dengan rainmean, max rain, river level, drainage dan value-nya. Kemudian untuk Y, DF sama dengan flood, value-nya. Time series cross validation tidak random sesuai urutan waktu. Nah, di sini membagi data menjadi 4 fold berurutan. Jadi sesuai dengan time script field-nya. Di sini list untuk menyimpan akurasi tiap fold-nya itu agar akurat. Kemudian pelatih model per fold. For train index-nya, text index-nya, int SCF split-nya. Kemudian di sini ada model random forest-nya, yaitu CLF sama dengan random forest class FIR n estimator 100. Random forest test-nya itu 0. Untuk training-nya
CLV fit X train underscore IDX Y train underscore IDX. Sini untuk prediksinya itu di sini menggunakan CLV titik pred IC, dan di sini hitung akurasinya ada ACC sama dengan akurasi underscore score dengan teks IDX. Nah, kemudian tampilkan akurasi per voltnya menggunakan print volt akurasi ACC. Terakhir di sini menampilkan rata-rata akurasi printnya. Min akurasinya di sini juga sudah ada akurasi total rata-rata. Jadi untuk keseluruhan akurasinya yaitu ada di 0,97%. Kemudian di sini selanjutnya ada naive Bayes atau deteksi banjir. Yang pertama di sini front clear naive Bayes import Gauss-Kal. Untuk ketiga ini itu untuk mengimport algoritma Gauss-Navier Bayes untuk melakukan klasifikasi berbasis probabilitas, mengimport fungsi untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji, kemudian mengimport matriks evaluasi untuk menghitung akurasi dan membuat confusion matrix. Yang pertama, memilih fitur dan tabel. Nah, di sini untuk fiturnya itu kita menggunakan fitur input dan label output. 0 itu tidak banjir, 1 itu banjir. Kemudian membagi dataset menjadi training dan testing. Untuk 0%-nya itu training data, untuk 20% itu data testing. Selanjutnya membuat model naive Bayes, itu menggunakan GNB sama dengan Gaussian NB, itu menggunakan Gaussian naive Bayes, cocok untuk data jika kita menggunakan data kontinu. Selanjutnya sini melatih model menggunakan data string, itu GNB titik fit X underscore train Y underscore train. Kemudian prediksi dan level model. Untuk memprediksi data testingnya itu menggunakan pred sama dengan GNB titik pred ICT di dalam kurungnya X underscore test. Menampilkan akurasi model menggunakan print akurasi Gaussian, karena di sini kan kita menggunakan naive Bayes, jadi kita di sini menggunakan Gaussian. Kemudian akurasi underscore source-nya, dan kemudian terakhir menampilkan confusion matrix dengan nilainya itu true navigation, false positif, dan false negatif, true positif. Terakhir print confusion matrix garing n confusion underscore matrix. Nah, hasil run yang keluar itu akurasi Gaussian-nya itu ada di 0,96% kurang lebihnya. Kemudian untuk matriksnya di sini ada 1, 1, 1 dan ada 1 dengan 63. Selanjutnya, prediksi ketinggian air menggunakan ensemble regressor. Nah, untuk di bagian ini itu untuk model registrasi yang memanfaatkan margin optimal untuk prediksi nilai kontinu. Kemudian model registrasi berbasis jaringan saraf berlapis untuk mempelajari pola nonlinear. Kemudian mengombinasikan beberapa model registrasi agar hasil lebih stabil dan akurasi. Kemudian juga ada matriks untuk nilai error, ada juga digunakan untuk operasi numerik dan penilaian array. Nah, yang pertama sini membuat data sintesis. Itu menggunakan np titik random set dengan nilainya itu 0, n-nya itu di sini 2000, itu total sampelnya. Nah, kemudian membuat 5 fitur acak, misalnya tuh curah hujan, angin, suhu, tekanan udara, atau kelembapan. Dengan diisikan itu future np titik random normal size-nya itu n dengan nilainya itu 5. Kemudian variabel target ketinggian air sungai dengan rumusnya dibuat realistis dipengaruhi oleh fitur pertama tambah variasi sinus dan noise.
Waternya di sini tuh bernilai 2, kemudian ada future-nya itu di 0 kali 1,5 dengan ditambah line space-nya itu di 0,10, random normalnya itu di 0,0.5. Nah, ketiga itu adalah fitur pertama yang punya pengaruh paling besar dan pola musliman, kemudian terakhir dengan susul noise acak. Selanjutnya spill data training dan testing. Itu di 80/20 dengan menggunakan rumus ini X spilled int n-nya kali 0.8 x underscore train, x test feature future spilled. Nah, selanjutnya ketiga membuat model regresor. Sini support vector regression SVR dengan kernel RBF. Nah, di sini nilainya itu -10. Kemudian MLP regressive neural network dengan 2 hidden layer. Jadi yang pertama di sini ada hidden layernya itu dengan nilai 50,30 itu struktur hidden layernya, dengan maksimal returnnya itu ada di 500, dengan random state-nya itu ada di 1. Kemudian stable model dengan voting regressor menggunakan XVR plus MLP agar hasil produktif lebih stabil. Ini menggunakan ini. Kemudian untuk training model pada data training itu enable titik fit x underscore train, y underscore train. Keempat, prediksi dan evaluasi model. Di sini prediksinya dengan ensemble predictive itu x underscore test. Mean square error itu semakin kecil semakin bagus. Print MSE-nya itu main square error y underscore test underscore pred atau prediksi. Disusul dengan skor, semakin mendekati 1 semakin akurat model. Nah, di sini untuk hasil runningnya, untuk skornya itu ada di 0.70, sekitar 74%. Itu untuk total dari prediksi ketinggian air menggunakan ensemble regressor. Selanjutnya, klasifikasi risiko wilayah menggunakan fitur citra. Nah, di sini ada from-nya dengan import masih sama seperti sebelumnya. Nah, untuk itu yang pertama sini membuat data sintesis fitur citra dengan menggunakan np random titik seed 2 m sama dengan 1500 itu jumlah sampel wilayahnya. Kemudian di sini NDFI vegetasinya itu ada di -0.2 dan 0.9. Kemudian ada NDWI untuk kelembapan air itu ada di 0,3, 0.3, 0.8. Kemudian untuk kemiringan lerengnya itu ada di 0,30 dan untuk ketinggian wilayahnya itu ada di 0,500, ya sekitar itu. Kemudian untuk membuat label risiko wilayahnya tuh ada di 0 itu ditandai dengan rendah, 1 itu ditandai dengan tinggi. Nah, kemudian di sini juga saya sudah buat rumus risiko sederhana. Ini adalah rumusnya, di mana riskornya kalau 0,3 itu vegetasi rendah atau bahaya naik. Kemudian kalau untuk 0,4 itu NDW-nya itu dianggap basah atau bahaya naik. Kemudian 0,02 itu lereng lebih curam atau risiko bertambah. Selanjutnya di sini ada label biner berdasarkan threshold risiko. Nah, jadi risikonya di sini ada di 0,0.1 lebih besar dari 0.1
Kemudian di sini menggabungkan fitur. Jadi gabung ke bentuk matriks. Jadi gabungan dari keempat tadi yaitu ada NDVI, NDWI, dan slope dan LF. Keempat, spill data training dan testing. X training, X testing, Y training, Y test. Nah, seperti di sini. Kemudian ada model random forest classifier, dimana itu untuk model 1 random forest class-nya. Jadi di estimatornya itu ada di 100. Untuk random state-nya itu ada di 0. Selanjutnya classification report berisi akurasi, presisi, recall, dan S1 score. Nah, ini untuk klasifikasi untuk panggilan yang berisiko seperti akurasinya, presisinya, dan panggilan dari nilai yang akan terjadi gitu. Kemudian di sini ada model 2 support vector machine menggunakan metode SVM. Sini ada kernel RBF cocok untuk data linear, non linear. Nah, kemudian jika kita print SVM report, kenapa sini menggunakan SVM report? Karena kita menggunakan metode SVM, kita menggunakan metode ini. Jadi rata-rata dari semua ini tuh menggunakan SVM. Kemudian di sini ada classification reportnya. Dengan random forest reportnya tuh keluar itu menjadi akurasinya itu sebanyak ini kalau untuk random forest reportnya itu di sekitar untuk makro AVG-nya itu di 0,88 sekitar. Ini untuk ada presisinya, ada recall-nya, ada F1 score-nya, ada support-nya. Kemudian di sini untuk kalau menggunakan metode SVM report, presisnya ada di sini, recall-nya juga ada di sini, dan F1 score ada di sini dengan support-nya ada di sini. Nah, selanjutnya deteksi banjir menggunakan data sensor atau KNN classifier. Jadi di sini menggunakan algoritma klarifikasi berbasis kedekatan nilai fitur, kemudian menghitung akurasi prediksi model, kemudian library numerik untuk membuat menggunakan data dari. Nah, ya, seperti di sini. Yang pertama itu membuat data sensor sintesis, jadi menggunakan np.random.seed, sini nilainya 10. Kemudian X-nya itu sama dengan 1200, itu jumlah data sensor. Kemudian tinggi air cm itu ada di 10, ada di 3, dan di ada 10 dan 3. Kemudian untuk kecepatan airnya itu ada di 50, 15. Untuk kelembapan tanahnya itu ada di 0 dan 1. Untuk membuat label banjirnya dengan nilai 0/1. Nah, aturan sederhananya kalau banjir terjadi jika level air lebih dari 12 dan kecepatan aliran lebih dari 60, maka water levelnya itu di sini adalah 12. Kemudian untuk flow itu dia di 60 gitu. Kemudian kita gabungkan fitur matriks dengan menggunakan X sama dengan NP Fs take water level digabung dengan flow dan soilnya, yaitu kecepatan aliran air, tinggi air, dan kelembapan tanah. Nah, selanjutnya sini ada spill data training dan testing di 80 banding 20 dengan spill sama dengan INT dalam kurung S kali 0,8 untuk nilainya. Nah, kemudian membuat dan melatih model KNN, karena di tahap kelima ini itu kan menggunakan KNN, jadi kita melatih menggunakan model KNN. Di sini dengan ditulisnya itu KNN sama dengan KNEIJ Borns classifier and underscore neighbors itu tetangga terdekat. Jadi kita lihat air yang berada begitu.
Kemudian di sini ada training pada 80% data. Selanjutnya di sini ada prediksi dan evaluasi akurat. Prediksi pada 20% data testing. Nah, jadi jika menggunakan KNN ini, untuk akurasi kita print dalam kurung KNN akurasi skor. Secara keseluruhan, jika kita running, maka hasilnya itu akan keluar sekitar 0,97%. Selanjutnya, klasifikasi tweet bencana banjir menggunakan TF, IDF, plus SVM. Jadi menggunakan 3 metode sekaligus. Yang pertama sini mengubah teks menjadi fitur numerik berbasis TFD. Nah, sini kemudian ada model SVM linear untuk klasifikasi teks, mempermudah gabungan processing dan model dalam satu alur, membagi data menjadi set perhatian dan penguji. Kemudian sini ini gunanya itu untuk menampilkan matriks evaluasi seperti presisi dan panggilannya, kemudian untuk skornya. Nah, yang pertama di sini menggunakan data tweet sintesis. Kalau report itu laporan kajian banjir, kalau request itu untuk meminta bantuan atau informasi permintaan bantuan. Untuk ordernya itu untuk informasi umum. Nah, teksnya di sini sudah terdapat there floating in my area water entering homes. Jadi sudah ada ketinggian air sudah berada di sekitar area saya. Kemudian airnya tuh sudah di rumah, kurang lebihnya seperti itu yang saya mengerti. Nah, kemudian di sini ini tuh untuk panggilan reportnya itu. Jadi kalau terjadi banjir, report kata-kata seperti ini, bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Indonesia. Untuk labelnya di sini ada report request, order report request, dan seterusnya. Kemudian gandakan agar dataset lebih besar, sekitar 300 tweet. Nah, jadi 30 dikali dengan 30. Jadi teks dikali 30, kemudian labelnya itu dikali 30. Kemudian 2, split data training dan testing 80 banding 20. Nah, ini. Kemudian membuat pipeline itu TF, IDF, dan linear SVM. Ini untuk membatasi fitur TF, IDF-nya agar lebih efisien. Kemudian untuk menggunakan unigram dan bigram. Ini juga model klasifikasi teks yang kuat dan cepat. Jadi menggunakan linear SVC. Selanjutnya di sini melatih model itu ada pip titik fit dalam kurung x underscore train, y underscore train. Terakhir prediksi dan evaluasi model. Di sini untuk prediksinya itu pip titik pretik dalam kurung x underscore text. Dengan klarifikasi reportnya itu menampilkan prediksi recall dan satu skor per kelas yang seperti dipakai yang pertama tadi. Jadi jika kita print, maka hasilnya tuh kita print di sini menuliskan klasifikasi report. Nah, hasil running nanti akan keluar. Di sini sudah terdapat presisinya dengan panggilan dan exact score serta supportnya. Jadi order di sini ada di 1,00, ada di reportnya 1,00 juga. Nah, untuk ordernya tuh rata-rata di 22. Untuk reportnya ada di 21, requestnya ada di 17, dan untuk akurasinya tuh ada di 60. Kemudian untuk Marco FG nya itu ada di 60 juga, dan begitu juga dengan WGIT AFG nya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.